Shalom, selamat pagi Bapak Ibu pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Kamis 26 Mei 2022, dengan penuh sukacita saya mengajak saudara untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Ekumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberkati kami, memberi perlindungan bagi kami, sehingga kami boleh ada lagi di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Sebagai tanda ungkapan syukur, kami hendak membaca, merenungkan firman-Mu. Bapa di sorga, bimbing kami agar kami semakin mengerti kehendak-Mu melalui firman-Mu, dan firman-Mu selalu membawa kami untuk terus melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan pagi ini, saya Pendeta Revolin bersama suami secara bergantian mengajak saudara untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dalam Efesus pasal 1 ayat 18 dengan tema kenaikan Tuhan Yesus menjadikan mata hati kita terang. Efesus pasal 1 ayat 18, demikian firman Tuhan. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Nah, dari pembacaan firman Tuhan ini, kita merenungkan dengan cara menjawab pertanyaan berikut ini. Siapakah yang menjadikan mata hati kita terang? Tentu yang menjadikan mata hati kita terang adalah Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Hal ini sesuai dengan rujukan Efesus pasal 1 ayat 17. Apakah tujuan Allah menjadikan mata hati kita terang? Tujuan Allah menjadikan mata hati kita terang adalah agar kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Sungguh, betapa penting hal mengerti panggilan Tuhan bagi setiap orang percaya. Hal ini terbukti dari kesungguhan Rasul Paulus dalam syafaatnya, di mana ia meminta supaya Allah Tuhan Yesus Kristus menjadikan mata hati orang percaya menjadi mata hati yang terang. Ternyata mengerti tentang pengharapan yang terkandung dalam panggilan Tuhan harus dimulai dengan mengalami mata hati yang terang. Mengapa mesti mata hati? Dalam Matius pasal 6 ayat 22 sampai 23, Yesus berkata, "Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Hati adalah sebagai pusat dari hidup kerohanian dan kesusilaan manusia. Itulah yang menentukan pikiran, kemauan, perasaan, dan tindakannya. Kalau hati diselubungi oleh hal-hal yang gelap, tentu akan sulit untuk melihat hal-hal yang baik dan terang. Maka hidup manusia pun dengan sendirinya berada dalam kegelapan. Itulah sebabnya Rasul Paulus berdoa supaya Tuhan menjadikan mata hati terang. Dari firman Tuhan pagi ini, sebagai umat, apa yang menjadi komitmen kita? Belajar dari firman pagi hari ini, kita memperoleh komitmen. Pertama, Paulus sudah meninggalkan teladan bagi kita dalam hal berdoa bagi umat. Maka demikian juga kita
terus saling mendoakan. Yang kedua, pentingnya kita sebagai orang percaya mengerti dengan benar panggilan Tuhan Yesus Kristus bagi setiap kita. Yang ketiga, kita mesti membuka hati agar Roh Kudus dengan leluasa menerangi mata hati kita dengan kuasanya. Marilah kita membagikan kebenaran firman Tuhan hari ini, baik secara langsung maupun lewat media sosial kepada anggota keluarga, rekan sekerja, komsel, jemaat, agar kita semua dapat terus melakukan kebenaran dalam seluruh aktivitas kita. Mari kita berdoa. Kembali di pagi ini kami mengucap syukur karena kami boleh membaca, merenungkan firman-Mu. Dan melalui firman-Mu kami selalu diingatkan bahwa kami harus menjadi satu persekutuan yang saling mendoakan seperti yang telah dicontohkan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan kami. Kami juga harus mengerti panggilan Tuhan bagi kami secara pribadi, karena dengan mengerti panggilan Tuhan, kami senantiasa dapat melakukannya. Ya Bapa, inilah hidup kami. Kuduskan setiap hati kami, agar mata hati kami menjadi mata hati yang terang. Dengan demikian, kami selalu dapat melaksanakan kehendak-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah melalui aktivitas kami senantiasa menerima setiap berkat-berkat-Mu. Terpuji nama-Mu, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat beraktivitas.